Shalom saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Tentu semuanya baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari yang sudah kita lalui. Sehingga kita ada sampai hari ini sebagaimana kita ada. Semuanya karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita hingga pada hari ini. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema mengucap syukur dalam segala hal. Ayat firman terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih, perintah Paulus pada jemaat di Tesalonika adalah bersukacitalah senantiasa. Satu perintah yang ingin kita taati, namun kenyataan dan realita kehidupan seringkali membuat kita tidak mungkin dapat menaatinya. Sebab untuk bersukacita saat ada hal yang menyenangkan terjadi tidaklah sulit memang. Tetapi bagaimanakah kita dapat bersukacita senantiasa? Kata senantiasa inilah yang membuat kita agak sulit untuk bersyukur. Sebab bagaimana bersukacita pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi? Karena hidup kita ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Ada sukacita, ada hal yang menyenangkan, tetapi ada juga duka cita, ada juga hal yang menyedihkan. Hal-hal demikianlah yang seringkali menghiasi dan mewarnai hidup kita. Ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit. Ada kegembiraan, ada kesedihan, ada kegagalan, ada keberhasilan. Semua mewarnai hidup kita. Bersyukur dalam hal yang baik dan menyenangkan itu gampang dan mudah. Tetapi bagaimana kita bisa bersyukur saat dilanda oleh kesedihan dan hal-hal yang buruk? Mungkin saudara bertanya, apakah mungkin saya dapat mengucap syukur saat orang yang saya kasihi meninggal buat selama-lamanya? Tidaklah mungkin kita bisa mengucap syukur saat kita didiagnosa dokter sedang menderita penyakit yang kritis ataupun saat kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Tetapi bukankah semua situasi ini tercakup dalam keadaan segala hal? Mengucap syukur bukan dalam satu dua hal yang baik, hal yang menyenangkan, tidak, tetapi dalam segala keadaan. Kata segala berarti di dalamnya juga ada duka cita, ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang tidak enak, ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan. Segala hal, dapatkah kita mengucap syukur? Namun satu hal saudaraku, kalau dikatakan oleh Rasul Paulus mengucap syukur dalam segala hal, ini menunjukkan bahwa hal mengucap syukur itu sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi persoalan ketaatan. Persoalannya adalah apakah kita akan taat atau tidak. Apakah kita mau mengucap syukur dalam segala hal atau tidak? Saudara, mengapa kita diperintahkan Allah untuk melakukan hal yang begitu melawan perasaan dan naluri kita? Kalau kita mengerti alasan di balik suatu perintah, maka itu akan lebih mudah untuk kita menjalaninya. Lalu, apakah alasannya? Kita dihimbau oleh Rasul Paulus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengetahui alasannya, maka itu akan mendorong kita untuk mengucap syukur tanpa disuruh-suruh, tanpa didorong-dorong, tetapi otomatis dari hati kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan melihat satu contoh di dalam Perjanjian Lama. Yusuf tidak tahu kenapa saudara-saudaranya membencinya sampai ke tahap mau membunuhnya.
Yusuf yang awalnya adalah anak kesayangannya Yakub, akhirnya dikhianati saudaranya sendiri dan dijual ke dalam perbudakan di Mesir. Dari usia 17 tahun sampai 30 tahun, Yusuf tidak lepas dari masalah yang berakhir dengan dia harus masuk ke dalam penjara, difitnah oleh istri Potifar. Kemudian Yusuf dilupakan. Yusuf kelihatannya tidak berbuat salah. Ya, dia tidak berbuat salah. Tetapi mengapa hal-hal buruk terus saja menimpa dirinya? Dan di akhir semuanya itu, di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Di sini Yusuf mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, segala hal yang sudah ia alami dalam hidupnya, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jika saudara juga memiliki pandangan rohani seperti Yusuf, bahwa segala yang terjadi itu semata-mata untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, semata-mata karena Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita, maka tidak sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Yusuf harus menjalani semua kejahatan yang menimpanya, yang akhirnya membawa dia pada kemuliaan, memiliki kedudukan sebagai orang yang paling penting di Mesir setelah Firaun. Jadi tujuan dari segala hal yang buruk yang dialami Yusuf adalah agar Yusuf berada di dalam posisi yang dipermuliakan Tuhan, yang dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa. Kita mungkin tidak tahu apa alasan di balik semua hal buruk yang sedang menimpa diri kita saat ini. Mungkin kita tidak tahu apa alasannya, tetapi apakah kita dapat meyakini bahwa sekalipun dalam situasi yang paling parah, Allah tetap berdaulat dan memegang kendali. Saudara percaya? Amin. Keyakinan inilah yang membuat kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Jadi, alasan pertama mengapa kita dapat bersyukur dalam segala hal adalah satu, karena kita meyakini bahwa Allah tetap berdaulat dalam segala situasi apapun. Tuhan berdaulat. Saudara terkasih, contoh yang kedua adalah Ayub. Tidak ada tokoh lain yang mengalami hal yang seburuk Ayub di dalam hidupnya. Dalam waktu satu hari, Ayub menerima 4 pesan, masing-masing membawa berita terpisah tentang ternaknya, hambanya, dan 10 anak-anaknya. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada kita? Sangat sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tetapi kita melihat bagaimana Ayub ini ketika diperhadapkan pada 4 berita buruk ini. Ayub kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Seolah-olah itu belum cukup parah. Ayub yang sedang berduka cita tiba-tiba menderita penyakit kulit yang mengerikan. Kita diberi kesempatan untuk melihat apa yang sedang terjadi di balik tabir, tetapi Ayub tidak. Kita tahu bahwa semuanya itu adalah ulah si jahat. Iblis mendatangkan semua itu hanya dalam satu tujuan, yaitu untuk membuat Ayub mengutuk Allah. Tujuan iblis tercapai di dalam diri istri Ayub yang berkata, "Kutuklah Allah dan mati saja." Istri Ayub jatuh ke dalam rencana dan jerat iblis. Saat malapetaka atau hal-hal buruk terjadi, yang diinginkan oleh musuh adalah kita menggerutu, mengkritik dan mengutuk Allah. Tetapi apa yang terjadi saat kita malah mengucap syukur kepada Allah?
Dengan melakukan hal ini, kita sebenarnya sedang mematahkan rencana dan tujuan iblis. Kita seolah-olah sedang memberitahukan iblis yang sedang mencobai kita bahwa engkau tidak akan berhasil membuat aku jatuh ke dalam jeratmu. Tujuanmu tidak akan tercapai di dalam diriku. Enyahlah daripadaku. Saudaraku yang terkasih, alasan kedua kita mengucap syukur dalam segala hal adalah untuk mematahkan tujuan iblis yang ingin membuat kita memberontak terhadap Allah. Ayub berkata kepada istrinya, "Engkau bicara seperti orang gila. Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Saudara, kalau kita termasuk orang yang tidak dapat mengucap syukur dalam segala hal, berarti kita tidak bedanya dari istri Ayub yang hanya mau menerima apa yang baik dari Allah dan menolak apa yang tidak baik. Kita seringkali menilai, wow, istri Ayub ini bukan kehidupan yang baik, bukan istri yang baik. Dia meninggalkan suaminya, dia mengutuk Tuhan di masa sukar. Kita mencela istri Ayub. Tapi sadarkah kita, kalau kita juga akan sama seperti Ayub jika kita tidak bisa mengucap syukur saat ditimpa sesuatu hal yang buruk? Hari ini setelah kita mendengarkan firman ini, apakah dalam hati kita timbul rasa ucapan syukur kepada Tuhan? Kita mulai bersyukur hari ini kita masih bisa hidup. Kita bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk perpanjangan umur yang masih Tuhan berikan pada kita. Ada banyak sekali dalam hidup ini, ada banyak sekali hal yang membuat kita dapat mengucap syukur. Jadi kita dapat melihat setidaknya ada dua alasan mengapa kita mengucap syukur senantiasa. Satu adalah keyakinan bahwa Allah tetap pegang kendali. Seburuk apapun situasinya, Allah tetap pegang kendali. Dan itu membuat kita mengucap syukur. Karena kalau Tuhan memegang kendali, maka apapun itu semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kedua, alasan yang kedua, dengan mengucap syukur dalam segala hal, kita sebenarnya sedang mengalahkan tujuan iblis dalam hidup kita. Kalau kita oleh kasih karunia Allah dapat tetap mengucap syukur dalam segala hal, maka iblis tidak akan punya pegangan ke atas kita sama sekali. Dengan cara demikianlah kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, yakni lewat sikap dan hidup kita yang senantiasa bersyukur dalam segala hal. Amin, saudara. Ayat yang terakhir kita melihat Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara siap untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang sedang kami alami, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Kami ingin selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur menjadi lifestyle kehidupan kami, menjadi gaya hidup kami. Kami akan senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang sudah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sampai pada hari ini, kami mengucap syukur sekalipun ada hal-hal buruk yang kami alami. Tetapi kami percaya di balik itu, Tuhan sedang merancangkan kebaikan bagi kami. Sebab Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Engkau lebih mengerti apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Engkau yang pegang kendali. Sekalipun saat ini jika ada yang sakit, kami percaya tangan-Mu ada bersama kami. Bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan dan mentahirkan serta memulihkan secara sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, materaikan firman-Mu ini dalam hati kami menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Dan saat ini angkatlah tangan-Mu dan arahkan hati-Mu pada Tuhan. Turunlah kiranya kasih dari Bapa, anugerah, kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus turun atas engkau. Terimalah pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai-Mu dari hari ini sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Dan jika firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, maka kiranya saudara berkenan untuk membagikan firman ini kepada teman-teman, sahabat, famili, keluarga, kerabat, agar saudara juga bisa memberkati mereka dengan firman Tuhan. Dan untuk mendukung channel ini, kiranya saudara berkenan untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta saudara.